warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi dengan NIM 2107396. Di sini saya akan observasi alat berat ekskavator dengan tipe Kobelco. Dan sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang ada pada ekskavator Kobelco. Yaitu yang pertama di sini adalah bucket. Yang kedua ini adalah silinder bucket. Yang ketiga bagian itu adalah silinder arm, dan yang dua itu adalah silinder boom. Baiklah, selanjutnya yaitu ada komponen bagiannya. Yang pertama selanjutnya adalah kabin. Yang bagian bawah ini adalah undercarriage. Yang ini untuk kedua ini adalah track. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ini adalah mesin. Yang ini adalah kontrol valve. Yang ini adalah motor swing. Dan ini solenoid yang ada 8 itu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu main pump yang berfungsi untuk mensirkulasikan fluida ke komponen-komponen yang lainnya. Baiklah, di sini kami akan bertanya kepada operator atau mekanik. Ini saya pertama akan bertanya apa saja yang troubleshooting yang terjadi pada alat telepon. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Di sini biasanya kita yang sering terjadi troubleshooting itu biasanya ada pada hose sama seal silinder, dan itu biasanya pada bucket itu kita kalau main itu biasanya kutunya lepas atau copot atau adaptornya pecah. Dan masih banyak troubleshooting yang lain, cuman di sini karena terbatas waktu kita tidak bisa menyebutkan keseluruhannya. Nah, di sini saya juga ingin bertanya, apa keuntungan dari ekskavator Kobelco tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab keunggulan atau keuntungan kita memakai Kobelco SK208 ini. Baik, pertama keunggulannya pada unit ini itu pada spare part atau suku cadang. Itu kita bisa mendapatkan suku cadang itu bisa online, bisa juga offline pada toko-toko alat berat. Dan keunggulan selanjutnya itu pada kelincahan gerakan, itu Kobelco ini masih bisa dikatakan itu lincah daripada Komatsu, Yugong, Yuking atau yang lainnya. Dan pada power Kobelco ini itu bisa dibilang menengah atau di bawah dari kayak Komatsu, Caterpillar atau Volvo. Mungkin itu saja keunggulannya. Selanjutnya di sini saya akan bertanya apa saja kelemahan dari ekskavator Kobelco ini. Baik, saya akan menjawab kelemahan pada unit Kobelco ini. Itu yang pertama, karena Kobelco ini menggunakan sistem volt elektrik, semua gerakan dikontrol oleh ECU. Itu biasanya terjadi troubleshootingnya pada perkabel-kabelan. Biasanya itu kabelnya itu kena air atau itu harusnya putus dan terjadi error, dan gerakan pada Kobelco ini tidak maksimal lagi. Dan selanjutnya pada katup solenoid, itu biasanya katup solenoid itu sering terjadi kemacetan, tersumbat atau malfunction. Kelemahan yang lainnya itu kita kerja di rawa itu kita tidak bisa full di rawa karena yaitu sistemnya itu udah full elektrik. Dan perawatan pada Kobelco ini bisa dibilang rumit karena dibanding pada unit yang lain, karena dia itu full elektrik. Baiklah, terima kasih kepada operator atau mekanik yang sudah menjawab pertanyaan dari kami semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi berapa? 2 menit berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi Dan saya Muhammad Elias Dr. Putra. Di sini kami akan melakukan observasi pada alat berat kompaktor, yaitu kompaktor ada berfungsi untuk memadatkan tanah atau material sedemikian rupa hingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Itu selanjutnya untuk komponen-komponen dari kompaktor akan dijelaskan oleh ahli. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen pada kompaktor. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada kabin. Berikutnya ada electrical system atau untuk penerangan. Selanjutnya ada vibrator drum. Kemudian ada mug yang di depan. Kemudian ada stopper di bawah dekat drum. Berikutnya ada article frame di sini. Kemudian ada hydraulic system yang warna biru ini. Dan kita lanjutkan yaitu pada bagian transmisi sistem atau untuk penggerak kompaktor ini. Kemudian ada hood yaitu untuk bagian penutup pada mesin. Kemudian ada power system atau untuk pengeluaran asap pada mesin. Baiklah, berikutnya akan disampaikan fungsi-fungsi pada kompaktor yang akan disampaikan oleh Dedi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa komponen dari kompaktor, yaitu yang pertama drum. Drum berfungsi untuk memadatkan tanah, aspal atau beton untuk menciptakan permukaan yang rata. Yang kedua yaitu kabin. Kabin berfungsi untuk ruangan tempat operator mengoperasikan serta mengendalikan kompaktor tersebut. Yang ketiga, articulate frame. Articulate frame berfungsi untuk melindung dari benturan yang muncul dari sisi depan atau samping ketika dalam proses pemadatan dan juga untuk kerangka dari drum tersebut. Yang selanjutnya yaitu hood. Hood berfungsi untuk penutup dan juga pelindung mesin dari benturan atau keadaan yang berbahaya yang bisa merusak kompaktor atau sebagainya. Yang selanjutnya itu operation system atau kabin yang berfungsi untuk mengontrol komponen kritis meningkatkan keselamatan operator atau optimalkan kinerja. Baiklah, selanjutnya yaitu perawatan dari kompaktor akan dijelaskan oleh Adi. Baiklah, di sini perawatan mengenai kompaktor yang pertama yaitu kita bersihkan mesin dari kotoran yang menempel pada permukaan mesin. Berikutnya cek mesin sebelum dioperasikan. Pastikan untuk memeriksa semua komponen pada mesin, termasuk sistem hidrolik pada mesin ataupun sistem listriknya. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Berikutnya yaitu ganti oli secara teratur untuk memastikan kinerja mesin atau kinerja hidrolik tetap baik. Kemudian gunakan suku cadang yang resmi. Selanjutnya yaitu lakukan flushing secara teratur untuk membersihkan sistem dari kotor-kotoran dan partikel yang menempel yang dapat merusak sistem. Yang keenam, lakukan pelumasan pada bagian penggerak kompaktor. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dedi. Baiklah, itulah sedikit observasi dan penjelasan dari kompaktor. Sekian dan kita lanjutkan pada alat lainnya. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan observasi kami mengenai wheel loader. Baik, di sini bisa kita lihat di belakang kita sudah ada wheel loader. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi dari wheel loader. Wheel loader berfungsi untuk menggusurkan tanah jarak dekat
meratakan gundukan ataupun timbunan tanah, mengisi lubang ataupun galian tanah, mengambil ataupun persiapan bahan-bahan material dalam konstruksi bangunan, kemudian land cleaning atau proses pembersihan area, kemudian ada stripping atau pengelupasan bagian tanah. Berikutnya yaitu ada finishing ataupun proses meratakan maupun meluaskan permukaan tanah. Selanjutnya yaitu komponen pada wheel loader. Yang pertama yaitu adalah cap. Cap ini adalah area tempat operator mengoperasikan alat ini. Bagian ini terdiri dari pengendali mesin, kursi ya, sudah pasti ada kursi di situ. Kemudian ada lift arm. Lift arm terletak pada bagian depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga dan menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Selanjutnya ada lift cylinder, adalah bagian yang menggerakkan lift arm. Yang selanjutnya yaitu ada bucket. Di sini kita lihat di sini ada bucket. Bucket merupakan sebagai wadah penampung material yang diangkut dan untuk melakukan penggalian. Terdapat beragam jenis bucket yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan ukurannya juga. Berikutnya yaitu ada drum cylinder, merupakan bagian yang menggerakkan bucket dengan bantuan lift lever. Selanjutnya ada tip lever, berfungsi untuk meneruskan gerakan drum cylinder untuk menggerakkan bucket, dapat menampung atau membuang material. Berikutnya yaitu kelebihan serta kekurangan pada wheel loader yang akan disampaikan oleh Dedi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan kekurangan dan kelebihan dari wheel loader tipe Komatsu ini. Yaitu yang pertama kelebihannya. Kelebihan dari wheel loader ini adalah mobilitas wheel loader tinggi. Yang kedua yaitu kemampuan manuver tergolong cukup baik di daerah pemuatan atau loading point. Yang ketiga, lebih jarang mengalami kerusakan dikarenakan terbuat dari bahan karet. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari wheel loader tipe Komatsu ini. Yang pertama, kekurangannya yaitu proses dumping terkadang miring serta tidak rata, tergantung kepada kemampuan atau skill dari operator tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan ban karet sehingga memerlukan adanya penggantian berkala ketika kondisinya sudah aus. Yang selanjutnya yaitu perawatan dari wheel loader tipe Komatsu ini. Perawatan yang pertama yaitu perhatikan kebersihan dan kualitas dari oli tersebut. Yang kedua, periksa level oli di dalam wheel loader sebelum digunakan. Yang ketiga, ganti saringan udara berkala untuk memastikan udara yang masuk ke mesin. Yang keempat, pastikan valve filter tertutup dengan kencang. Yang kelima, lakukan pelumasan pada bagian-bagian yang bergerak pada wheel loader seperti roda, bucket, sambungan-sambungan untuk kinerja optimal dan mencegah keausan. Dan yang terakhir yaitu periksa komponen kritis pada wheel loader seperti hidrolik, sistem listrik, dan sistem pendinginan serta secara teratur untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan. Baiklah, mungkin ini saja observasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.